واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah al-Islam, Alkitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok, sekte, firqah. Alangkah banyaknya pada hari ini. Jangan kalian bercerai-berai. Mencintai diri bukan dengan memberikan kepada diri apa yang dia suka. Mencintai diri adalah dengan mengekang diri itu agar tidak hanyut di dalam apa yang dia cintai. Apabila yang dia cintai itu sesuatu yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabbnya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Kalau kita bertanya tentang mengekang diri untuk tidak berjalan di atas kemaksiatan, apakah lisan kita ini sudah kita kekang untuk tidak mengucapkan maksiat? Ataukah apa yang sedang dibicarakan manusia kita asik membicarakannya tanpa peduli apakah pembicaraan itu di atas taat atau di atas maksiat? Apakah apa yang kita lihat dengan mata kita kekang agar tidak melihat kecuali apa yang Allah ridho, dan jangan dia melihat apa yang Allah benci, sehingga Allah melihat kita melihat hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah sudah ada perjuangan menuju mengekang mata tersebut? Semoga kita tidak menjadi orang yang terpengaruh oleh iblis, merasa diri di atas kesolehan dan ketaatan, padahal kita di atas kemaksiatan setiap hari. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Dan kita tidak akan sukses dalam beribadah, kita tidak akan sukses dalam menghamba kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian, maka kalian akan mengikuti syaitan. Kalian tidak akan beribadah, kalian tidak akan menghamba, kalian tidak akan sujud kecuali sedikit saja. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Sadarlah saudaraku, di antara tugas terberat kita hidup di permukaan bumi adalah membentengi diri kita dari murka Allah, membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. Manakala kita tidak mematuhi taat kepada Allah, perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar, mencederai kita sendiri. Oleh karena itu perbuatan dosa di dalam Al-Quran disebut manusia menzolimi diri sendiri. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Murka Allah menanti, dan boleh jadi bukan hanya sekedar murka, namun murka yang disertai laknat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Kalau
kalau sudah murka Allah menanti dirinya, akan ada adab tiada tara yang siap untuk membakar dirinya nanti di neraka. Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman thaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini, dia pernah mendapatkan masalah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ingat, yang punya hati ini Allah Jalla Jalla. Ketika kita lagi galau, lagi ada masalah, larikan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketuk pintu Allah Jalla Jalla. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingat, satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan antum rasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang akan kita dapatkan tatkala kita mengadukan semua problematika kita kepada Sang Pencipta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.